Sepertinya ini waktu yang tepat untuk aku mengetahui seberapa besar perasaan Satria ke Laras. Mas Satria, saya juga turut berduka ya untuk Mas Satria. Saya baru tahu kalau Laras sudah meninggal. Saya yakin pasti ini nggak mudah ya buat kamu, Mas. Pisahan yang paling menyakitkan itu memang kematian. Sekuat apapun kita bertahan, tapi hati nggak bisa berbohong. Tapi saya yakin kok, Mas, Laras pasti pergi dengan sejuta kenangan indah dia sama kamu. Mas, kok Mas Satria diem aja sih? Emangnya saya ada salah ngomong ya? Kamu nggak tahu apa-apa sekarang. Kamu nggak tahu betapa dalamnya perasaan aku ke Laras. Aku minta tolong sama kamu jangan ikut campur. Loh Mas, saya kan cuma ikut turut berduka aja. Lagian itu support saya sebagai temannya Mas Satria. Emang nggak boleh ya? Aneh deh sikap Mas itu. Kamu tahu, sampai detik ini, aku belum berhasil menemukan jasadnya Laras. Dan selama itu juga, bagi aku Laras tetap hidup. Aku percaya Laras belum meninggal. Ya tapi bukan berarti Mas Satria nggak bisa lanjutin hidup dong. Move on Mas. Saya yakin kok kalau Laras masih hidup, dia juga pasti akan nyari Mas Satria. Kamu nggak tahu sekarang. Kamu nggak tahu rasanya kehilangan orang yang paling kita cinta. Kamu nggak tahu rasanya hidup hanya dengan separuh jiwa kamu. Sekali lagi aku minta sama kamu, stop ikut campur. Jangan pernah sebut nama Laras lagi. Kamu nggak ngerti apa-apa. Kamu juga nggak pernah tahu apapun tentang perasaan saya. Jadi tolong, jangan pernah merasa jadi orang yang paling tersakiti. Berhenti Pak, berhenti Pak. Baik, Bu. Bentar Pak ya. Bu, tunggu aja. Satria? Sekar? Kalian kenapa? Mama lihat tadi dari taksi, kalian lagi ribut. Ada masalah? Enggak, Iya, Ma. Bu. Ya udah, apapun masalahnya jangan diperpanjang ya. Gimana kalau kita ke restoran Mama aja? Yuk. Sekar, kamu nggak ada shift kan? Loh Satria, kamu juga lagi free? Iya. Bu, saya... Kebetulan emang kita mau ke resto Mama. Pas banget ada mamanya. Ya udah, Mama duluan. Gak enak sama supir taksinya nungguin tuh. Bu Astari, Apa sayang? saya bareng aja ya sama Ibu. Oh gitu, ayo aja sih. Enggak usah, Ma. Mama duluan aja naik mobil. Aku ikutin sama Sekar dari belakang. Karena aku bawa motor. Oke, Mama duluan ya. Bye-bye. Pak, Oh, apa sih? saya nggak enak tahu di depan mama kamu kayak gitu. Tadi aja so marah-marah, sekarang so asik. Bukan marah-marah, bukan so asik. Bayangin kalau Mama ngeliat kita berantem. Terus dia mikir kita nggak akur. Tega banget sih kamu. Tadi tuh barusan masuk ke dalam KDMP tuh. Apa tuh KDMP? Loh, emang nggak tahu KDMP? Kekerasan dalam masalah pendekatan. Ngarang. Ada juga aku yang laporin kamu atas perbuatan tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Jelas-jelas kamu seneng kok deket sama aku. Biar banget sih. Udah, saya nggak lapar. Jika kau tenang, ku ikut senang. Tadi marah-marah bilang nggak lapar. Suara perutnya kenceng banget.
Makanya jangan berbohong sama bapak polisi. Bapak polisi itu pasti tahu kalau ada orang-orang yang berbohong. Udahlah, aku tahu kamu lapar. Makanan di restoran mama enak-enak tau. Kamu puas makan yang banyak sampai kamu gendut. Ayo. Mereka, gua kagak demen lu deket-deket Satria. Bahaya. Bodoh amat. Bilang aja kamu mau deket-deket sama aku kan, biar nempel. Apaan sih? Care banget. Barangan. Rasain lu. Enak aja nempel-nempel. Bahaya. Aduh, sakit deh. Kalau nyetir itu lihatnya ke depan. Iya, Lihat depan. maunya lihat belakang. Lihat depan. Jalan, Pak. Ma, Kalian udah datang. Sekarang bantuin tante yuk. Rapiin piring. Iya, Bu Astari. kalau gitu aku taruh dulu ya, Ma. Oh iya sayang. Taruh di situ, itu buat Satria. Ini taruh di situ. Ini wangi banget sayurnya, Bu Astari. Kamu tahu nggak? Sayur asem ini sama ikan bakar plus sayur sop kesukaannya Satria loh. Kamu suka sayur asem Jawa? Suka banget, Bu. Pas dong. Ini juga tante bikinnya banyakin kacang. Karena apa? Kalau kita makan sayur asam pakai kacang, racik-racik gitu, nambah mantap. Sekar? Hei sayang, kamu kok nangis? Saya jadi ngerasa makin dekat sama Ibu. Hah? Apa? Maksud saya, ngobatin kangen saya ke Ibu saya. Oh, emang ibu kamu kemana? Apa udah nggak ada? Ya ampun Sekar, maafin tante ya. Jadi tante bikin sedih kamu deh. Gak apa-apa kok, Bu Astari. Rasanya nggak angkat telepon aku sih. Sekar, tante mau makan sayur asemnya dong. Tolong tuangin. Iya, Bu. Ngapain sih Tante Asari deket banget sama Sekar? Jadi ini rencananya Tante Asari buat deketin Sekar. Karena dia tahu kalau aku nggak punya bukti yang valid. Lihat aja Tante, aku nggak akan pernah tinggal diem diginiin sama Tante. Jangan merasa semakin di atas awan kamu, Sekar. Lihat aja, kebahagiaan kamu itu nggak akan pernah bertahan lama. Kamu nggak suka kacang? Suka sih, Bu Astari. Tapi saya kalau makan kacang kebanyakan suka jerawatan. Oh, kalau ini mah mudah-mudahan enggak ya. Kan jarang-jarang makan sayur asem pakai kacang juga kan? Ayo, kamu juga dong makan. Pada bete. Mana podcast ah. Wah, terima kasih banyak ya buat kalian yang udah nonton episode pertama podcast horor aku. Makasih juga untuk suami aku Ruben karena udah berbagi pengalamannya selama menjadi editor di salah satu stasiun TV. Makasih juga ya sayang. Pokoknya buat kalian yang
jadi editor di TV, pasti pernah juga kan ngalamin kejadian horor. Pokoknya buat teman-teman para editor, please banget kalian share cerita horor kalian. Nanti aku bakalan baca dan aku bakalan ceritain di podcast horor aku ini biar kita sama-sama merinding. Maaf nih sayang, maaf ya agak panjang. Emang bener ya kalau di TV itu sarangnya gudang setan gitu? Wah bener sayang? Iya. Katanya sih gitu ya. Karena secara ilmiah, makhluk astral itu bisa terdeteksi di area yang banyak pemancarnya. Nah, stasiun TV itu kan banyak pemancarnya. Makanya ada mitos, semakin tinggi gedung, semakin angker. Merinding deh. Ya udah, pokoknya buat teman-teman yang punya cerita horor yang menarik dan lebih mencekam, kalian bisa banget share, kalian bisa hubungin kita, nomornya ada di description box. Nanti kita bakalan hubungin kalian, bakalan undang kalian datang ke sini biar kita sama-sama merinding bareng. Ya, ditunggu. Siap. Aku punya ide. Aku harus bikin Sekar jadi bintang tamu di podcast ini. Sekalian aku mau cari tahu, apakah benar bahwa Sekar itu waras? Halo. Iya, saya suka banget sama podcast kamu. Iya, dan saya punya rekomendasi buat kamu dijadikan bintang tamu. Dia adalah seorang suster dan dia bisa melihat hantu. Namanya Sekar. Dia kerja di Rumah Sakit Citra Medika Tama sebagai suster. Kamu temuin aja dia di sana, kamu bilang pasti dia mau jadi bintang tamu. Bu Lestari minum dulu. Minum dulu. Bu Lestari. Mas Satria, ada ruang. Ini biasanya reaksi alergi. Alergi? Kacang merah? Sekarang kenapa kamu masukin kacang merah di makanan mama? Mama aku alergi kacang. Saya nggak tahu. Tadi Bu Lestari sendiri yang minta diambilin kacang merah yang banyak dari sayur asemnya. Mama yang minta. Sekarang nggak mungkin. Mamaku ini sudah alergi kacang dari lama. Masa dia minta kacang? Yang bener aja kamu. Mas, terus kamu menurut saya mau nyalakain ibu kamu gitu? Satria bener-bener ya? Udah deh mas, bukan waktunya sekarang buat debat. Mendingan sekarang kita bantuin Bu Lestari. Ya harus gimana? Mas, kita bawa Bu Lestari ke sana ya. Pelan-pelan. Duduk, Ma, duduk. Bu Lestari, tolong ambil air dingin untuk kompres ya. Sekarang mas. Bu Lestari, sekarang ikutin saya ya. Tarik nafas. Buang pelan-pelan. Nih, hembusin pelan-pelan ya Bu. Tangannya sini. Tarik nafas. Pelan-pelan. Ya. Sekarang. Ini cukup. Cukup Mas Satri. Saya kompres ya Bu. Ma, gimana Ma? Udah mendingan belum? Enakan kok Sat. Yaudah, kita ke rumah sakit sekarang ya Ma. Gak usah. Nanti juga sembuh sendiri kok. Ya udah kalau kayak gitu. Tapi kalau nanti Mama ngerasa nggak enak, kabarin ya Ma, biar kita ke rumah sakit. Bu Lestari, maaf ya. Kalau makan siangnya jadi berantakan gara-gara saya. Gak apa-apa. Tante mau istirahat aja ya. Permisi. Sekarang. Hei. Aku minta maaf ya. Jujur aku tadi panik banget. Maaf kalau ucapan aku ada yang salah. Dari kejadian tadi, saya jadi tahu gimana sifat kamu. Oh sekarang no. Kamu gak bisa ngejudge aku kayak gini dong. Gak adil buat aku. Maaf banget, tadi aku panik. Dan ini menyangkut mama aku, wajar dong kalau aku emosional. Aku gak mau dia kenapa-napa sekarang. Ini mah akal-akalannya si Malampir.
ngerjain lu. Bisa diem nggak? Kok disuruh diem sih? Sekarang aku minta maaf dan aku menjelaskan kenapa disuruh diem. Dengar baik-baik ya. Aku nggak mau ada salah paham di antara kita. Aku tahu tadi aku salah. Aku minta maaf karena tadi nuduh kamu. Sekar, syukuri dulu.